Membuka mata di tempat seperti ini seakan ruang bagi pikiran untuk menyatu dengan alam yang tenang dan penuh kedamaian. Tidak ada petualangan tanpa perjuangan yang terselip dalam setiap jengkal ceritanya. Langkah saya pun selalu bersemangat menelusuri setiap sudut alam yang menawan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di pesisir selatan Jawa Barat, Pantai Pangandaran adalah salah satu sisi daratan tempat ombak Samudra Hindia menepi. Ukurannya memberi keindahan berpadu dengan daratan dalam satu bingkai panorama. Jarak kurang lebih 353 km dari hingar-bingar kota Jakarta. Garis pantai Pangandaran yang panjang menawarkan petualangan alam dan adrenalin yang cocok untuk mengisi liburan. Semua daya tarik itu yang akhirnya membawa saya ke kabupaten yang terbentuk pada tahun 2012 ini. Sekarang ini, saya ingin melakukan olahraga air di Pantai Pasir Putih, Pangandaran. Alright, sambil santai-santai menuju sore, main di air sambil main stand up paddle. Makanya sekarang ini saya melakukan stand up paddle sambil santai-santai, saya menikmatin suasana yang ada di hari ini. Oke, kalau gitu kita main dulu yuk. Let's go. Yeah. Lulu. Yeah. Ombak yang tenang menjadikan pantai ini cocok sebagai lokasi berolahraga stand up paddle. Kali ini saya menguji keseimbangan di atas papan paddle. Hanya saja olahraga ini tidak banyak aksi menantang, namun menuntut ketenangan dan fokus yang berbeda. Wah, lihat ini background saya. Ini ada kapal yang sudah kram. Jadi kapal ini emang dikenal dengan, jadi waktu itu ada fishing ilegal. Jadi akhirnya ditangkap dan kapalnya tuh diledakin di sini nih. Jadinya salah satu ikonik yang ada di Pangandaran. Kapal ini menjadi bukti sejarah, sebuah simbol perlawanan atas pencurian ikan dan wujud nyata dari upaya perlindungan sumber daya laut. Lokasi kapal tidak jauh dari bibir pantai, namun kondisi air mengharuskan saya menggunakan pedal agar bisa mendekat dan melihatnya dengan jelas. Tadi ada penyu situ, aku lihat gede banget. Kayak airnya tuh, kepalanya tuh kayak keluar dari air gitu. Belah situ tuh. Keberuntungan datang menghampiri saya. Kali ini saya disambut oleh seekor penyu. Kita coba cek yuk. Siapa tuh ada di deket-deket sekitaran sini nih. 1, 2, 3, let's go. Weh, nggak ada ya? Nggak ada. Kayak udah kabur deh. Mungkin tadi pas nyebur terus langsung kaget kali ini, langsung pergi dia. Wah, sayang banget. Padahal gede banget tadi. Penyu berperan penting dalam keseimbangan ekosistem laut. Maka dari itu, kita wajib melindungi habitatnya agar kelestariannya terjaga. Alright. Oke. Kita kemon. Langkah saya belum berhenti, karena lembar baru petualangan menanti untuk dijelajahi. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
langkah kaki ini seakan mengajak saya untuk menjelajahi sekitar. Wah, temen yang keren ini nih, belakang ini. Ini juga ketemu gua. Gede banget. Wih. Kali ini saya melewati jalur berbeda. Saya melihat sesuatu yang unik di depan sana. Goa tersembunyi ini dikenal dengan nama Goa Cilalai. Saya cukup penasaran, ingin melihat langsung ke dalam goa. Wow. Gokil. Ini goanya gede banget. Kita cek. Minum dulu dikit biar dinginnya hilang. Oke. Lagi dan lagi saya bertemu dengan aliran air. Tapi bagi saya ini bukan jadi masalah. Justru ini menjadi momen yang menyegarkan tubuh di pagi hari. Ini udah bawah sini, bawahnya udah lumayan dalam. Oh, oke. Oh iya, udah mentok, udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Karena saya tidak membawa headlamp untuk masuk lebih dalam, saya hanya bisa menjelajah hingga ke area dekat mulut goa saja. Tapi dari sini, saya sudah bisa melihat keeksotisan goa yang dihiasi tumbuhan hijau rimbun yang menyelimuti dinding-dindingnya. Wah, oke. Wah, tapi airnya seger banget sih, jadi melek nih. Tadi kan perjalanan lumayan ya, berkeringat. Sekarang langsung seger. Untuk kembali ke shelter, saya perlu menyusuri aliran sungai ini hingga ke tepian. Tapi ini kayaknya bakalan banyak berenang seperti ini, berdiri, lewatin batu-batu dulu. Seperti depan saya ini, batu. Nah, cuman yang keren tuh kalau di sini tuh banyak banget capung jarum. Jadi dia tuh ada warna-warna ungunya gitu di sayapnya, keren banget. Bentar ya, semoga bisa dapetin gambarnya. Habitat capung jarum berada dekat dengan sumber air. Hewan ini seringkali hinggap, lalu terbang, dan kembali ke tempat yang sama. Ya, sayang banget pada terbang semua. Tapi itu bertanda kalau misalnya banyaknya capung jarum, berarti ekosistem yang di sekitaran sini tuh terjaga banget. Semoga alam yang di sini terus terjaga, dan yang pastinya banyak habitat-habitat lain yang juga bisa manfaatkan juga nih air-air yang ada di sini. Kehadiran capung kerap menjadi indikator alami bahwa lingkungan di sekitar masih sehat. Terlebih kondisi air di sini juga tampak sangat jernih. Hal ini menjadi petanda bahwa alam masih terjaga dengan baik. Oke, sepertinya udah nyampe nih. Semakin jauh melangkah, akhirnya shelter pun mulai tampak dari kejauhan. Sampai juga. Ini ada akses ke atas itu. Sini. Kecombrang nih. Ini kecombrangnya bagus banget nih. Oke nih, sekarang ini lagi explore ke dalam semak-semak, sama hutan gitu. Mau mencari bahan tambahan apa nih yang bisa saya cari untuk tambah-tambah kayak bumbu atau apa misalnya. Tentu saya perlu memahami mana tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan membahayakan. Saya nemu sesuatu nih. Dari jauh kelihatan warna merah-merah.
saya ketemu kecombrang nih. Ini kecombrangnya bagus banget nih. Walaupun agak tua dikit tapi nggak apa-apa, kayaknya masih bisa nih. Oh, ini masih muda nih. Tuh ada lagi juga di belakangnya. Tanaman kecombrang atau honje tumbuh di pinggiran hutan primer maupun sekunder di dataran rendah yang teduh. Di Jawa Barat, bunga kecombrang ini kerap dijadikan penyeimbang rasa sambal. Harum. Saya mengambil kecombrang secukupnya saja. Suara perut sudah memanggil. Saya pun langsung menyusuri jalan kembali ke shelter. Saatnya mempersiapkan tempat memasak dan bahan-bahannya. Lokasi masak yang saya pilih berada cukup jauh dari hempasan ombak laut dan aman dari genangan air saat pasang. Lubang di antara karang ini akan membuat api terlindungi dari hembusan angin. Sampai nunggu ini bakar, saya prepare dulu. Oke, akhirnya kita cincang dulu. Saya menggunakan bagian dada ayam karena tergolong tinggi protein. Saya harus mencincang daging ini terlebih dahulu sampai halus. Jadi kalau misalnya bikin sate lilit itu emang bedanya sama sate biasa. Misalnya kalau sate biasa dipotongnya dadu, kalau ini dicincangin dulu. Oke, selanjutnya masukin tepung sama garam dan juga lada. Tepung berguna sebagai perekat daging ayam sehingga lebih padat dan mudah dibentuk pada tusukan. Oke, sudah diaduk. Oke, saya cari dulu kayu untuk dililit. Bumbu yang saya dapatkan, saya belah menjadi tusuk sate. Adonan lalu dibentuk menyerupai sosis. Oke, sate lilitnya udah beres, waktu untuk dibakar dan saya bikin sausnya dulu. Masak di pinggir pantai seperti ini menjadi tantangan tersendiri karena saya harus berpacu dengan waktu sebelum air pasang datang. Itulah sebabnya keadaan sekitar harus terus saya pantau. Bunga kecombrang akan menambah kesegaran dan memberi aroma yang khas pada sambalnya. Rasa asamnya sekaligus menjadi penyeimbang rasa pada makanan pedas ini. Seketika aroma smoky mulai tercium. Petanda sate lilit saya sudah matang. Wih, sudah matang. Harum. Supaya lebih mudah disantap, daging ayam saya lepaskan dari tusukannya. Kemudian sambal kecombrang saya taburkan di bagian tengahnya. Beres sudah. Tada. Wah, wangi enak banget. Ini kayak apa ya? Kayak kebab kali ya. Iya. Waktunya saya makan dulu. Jadi kalau dimakan, itu ada tekstur crunchy-nya dari ya bekas dibakarnya. Terus kalau dagingnya tuh di bagian tengahnya tuh enak tuh. Terus si crunchy-nya juga dapat dari kecombrangnya juga. Apalagi kan kecombrangnya khas dari Jawa Barat. Dan yang pastinya dapat pedas-pedasnya dari cabai. Sama seperti meracik kopi, memasak di alam bagi saya ada seninya.
Soal rasa yang nikmat adalah bonus tersendiri. Lumayan pedes. Tapi habis ini semua packing, siap-siap untuk lanjut mengeksplor tempat-tempat yang indah yang ada di sekitar sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.